Jadi bentuk jasad ini sebetulnya latifah juga, lembut juga, halus juga hakikatnya. Ikut kepada lembutnya makna tadi. Li'annaha minha, karena ya merupakan bagian daripada ma'ani tadi. Wa innama takassafat fi haqqi ahli hijab, tetapi menjadi kasat, menjadi fisik, menjadi berbentuk menurut pandangan para ahli hijab, orang yang matanya mata yang tertutup ini, alladzina waqafu ma'a zawahiril asya, yang lebih memusatkan perhatiannya, yang lebih mengagumi kepada zahir bentuk zahir segala sesuatu. Wastaghalu bi khidmatil hissi, dan mereka sibuk mengabdi ya untuk yang fisik ini, qalban wa qaliban, secara hati dan secara badani. Ya, kita ini pikiran kita, hati kita, tangan kita mengejar-ngejar benda semua kok. Mengejar materi semuanya yang kelihatan mata, tapi tidak pernah mencari yang enggak kelihatan mata, yang mencari yang kelihatan mata, yang gemerlap, yang kemilau ya, yang mencorong. Fa'azuma alaihimul hissu, sehingga fisik menjadi sesuatu yang besar, bahkan menjadi segala-galanya. Wa qawiyat dairatu hissihim, dan akhirnya semakin kuat wilayah fisik mereka. Wa ghalazal hijabu fi haqqihim, dan akhirnya semakin tebal saja hijab tadi. Fa ibadatuhum hissiyah, sampai ibadahnya punya ibadah fisik. Iya, ya ibadah fisik itu. Jadi kita sini juga lebih banyak menghargai orang yang rajin bawa tasbih, yang satu hari pulang pergi ke masjid, yang marhabanan, yang tahlilan, yang macam-macam lah, yang qiraat. Ya begitulah kira-kira. Tidak menghargai orang yang melakukan renungan-renungan suci, orang-orang yang bertafakkur, orang-orang ibadah di dalam ruangan dengan laboratorium, mencari solusi bagaimana menanggulangi kekurangan pangan. Ya. Ya, itulah kira-kira. Dan sampai kepada kita sendiri mengukur kesalehan seseorang juga berdasarkan ibadah fisik itu. Ibadatul jawarih, yang kelihatan malang melintangnya, yang kelihatan ya hiruk pikuknya, yang kelihatan rame-ramenya, itu yang hebat. Orang yang berzikir di dalam dirinya sampai malaikat pun tidak mendengar. Iya kan? Karena sudah berada dalam Mesir, malaikat nggak tahu, apalagi setan. Ya tuh hanya Allah yang tahu kan gitu. Itu kira-kira. Ya memang kita terpaku secara fisik ya itulah. Wa fikratuhum hissiyah. Ibadahnya ya fisik, pikirannya pun ya fisik juga, materialisme juga. Wa dzalika li sahbatim ahlul hiss. Ya karena mereka bersahabat bergaul dengan orang-orang yang materialistis ini, yang fisik ini. Kalau sahabu ahlul ma'ani, kalau kita bersahabat dengan ahlul ma'ani, lastaghlu bi khidmatil ma'ani, tentu kita akan sibuk berkhidmah ma'ani, berkhidmah secara makna, hatta tatalattafa lahumul awani, sehingga nanti ya periuknya pun, bejana pun ya menjadi lembut juga pada akhirnya. Ya itu memang pergaulan juga sangat menentukan sekali, bahwa kalau orang banyak bergaul diwarnai walau bagaimanapun. Seperti saya punya teman, seorang santri, tapi begitu menjadi kubu, kok akhirnya enggak sholat sih? Ya karena pergaulannya tiap hari dengan sinden, dengan pelacur, dengan tukang judi. Namanya kubu kan harus kenal semua masyarakatnya. Iya, ya akhirnya ikut berjudi segala macam. Bagaimanapun juga sambarannya cukup kuat kok. Ya memang begitulah kira-kira. Jadi oleh karena itu maka kita juga harus membangun persahabatan itu, didesain. Jangan asal bersahabat dong. Masa nggak milih-milih? Kita beli mangga aja milih kok. Pala pilih, pala. Kenapa kalau dalam bersahabat kita tidak milih-milih? Ya karena kita sini juga nggak pernah milih dan nggak mau milih. Kalaupun milih yang sugih, milih yang kaya, milih yang punya fasilitas, milih yang punya jabatan. Kenapa? Ya kepentingan fisik juga persoalannya.
Ya sekarang ketika Anda berteman dengan seorang yang kaya, Anda merasa bangga. Begitu orang yang miskin, Anda risih. Dia ini menjadi beban. Ternyata kita dalam berteman juga tidak mencari teman yang benar kok. Bukan teman yang benar. Bukan teman yang soleh yang dicari. Yang kaya, yang punya jabatan. Bisa memberikan fasilitas kepada kita. Bisa pinjam utang. Ya kan mungkin ngukur kita apakah kita sudah mampu atau belum atau gimana gitu. Ya terima kasih. Ya sekarang begini, ente ini lampunya lampu cempor apa lampu patromak? Apa lampu delepak? Lampu delepak itu adalah lampu yang dibuat bahan bakarnya pakai minyak goreng dan sumbunya itu sangat kecil sekali. Dan ditaruh di dalam kaca namanya lentera. Ya cahayanya kelip gitu. Apakah patromak? Apakah spotlight yang 3000 watt? Apakah obor Pertamina itu? Itu tergantung. Jadi kalau kitanya masih kecil yang hati-hati aja lah. Iya. Selalu cari pojok aja dah gitu. Barangkali kena angin nanti mati kan gitu. Tapi kalau kita yang apinya sudah besar, nggak usah takut. Semakin ditiup angin, nyala pun semakin besar. Gitu. Makanya jadi dalam proses pendekatan diri kepada Allah juga uzlah, tahannus, ya, bertapa, ya, nyepi dan sebagainya. Itu kan masih lampu-lampu cempor kecil semuanya. Iya. Ketika dia sudah menyalanya besar, dia akan dikembalikan oleh Allah kepada masyarakat yang membangun masyarakatnya. Mempengaruhi orang-orang yang jahatnya supaya menjadi baik. Dan pasti dia tidak terpengaruh. Nah, sekarang siapa yang tahu Anda itu tingkatan apa? Ya, Anda yang tahu. Toh yang sedang melakukan maksiat juga Anda sendiri kan? Anda kan tahu kelemahan Anda sendiri kan? Ya udah. Iya. Sejak kapan Anda sudah mulai lagi tidak berdebar-debar ketika melihat bibir merah? Bisa terjadi Anda karena sudah kenal Allah, ada kalanya Anda karena impoten. Iya. Seperti hanya pemboros dengan dermawan, berbeda. Sekalipun sama menghambur-hamburkan uang juga. Kalau dermawan mah memang menghamburkan uang, tapi ada target dan selalu tepat guna. Iya. Tapi kalau pemboros, ya membeli hal-hal yang tidak diperlukan dan tidak penting. Iya. Ya apakah sawir itu sedekah apa bukan ya nggak tahu dah. Yang terpersis adalah hatimu sendiri. Tidak setiap kita mengeluarkan uang itu akan dibalas oleh Allah. Mungkin dibalas dengan kebaikan, mungkin juga dibalas dengan pukulan. Karena itu juga menjadi kejahatan juga. Nanti jangan kaget nanti suatu ketika engkau sudah menghadap Allah, ternyata kejahatan-kejahatanmu itu adalah kebaikan-kebaikanmu itu. Yang selama kau anggap kebaikan-kebaikan, itulah kejahatan-kejahatan. Saya kan ahli sedekah, saya sumbang masjid, madrasah. Iya, justru kamu itu bagi-bagi duit adalah untuk memperbudak mereka. Supaya mereka nurut sama kamu kan gitu. Itu bukan kebaikanmu, itu adalah ranjau-ranjau yang kau jerat sebanyak-banyaknya orang supaya mereka menjadi budak-budak kamu. Buktinya apa? Betapa kita sering diuji oleh Allah. Orang yang kita baiki, ternyata dia membalas dengan kejahatan. Kita menyesal dan kita menggugat, kita mencaci maki. Makanya kata Rasulullah itu, ittaqi syarra man ahsanta ilaih. Waspadailah kejahatan orang yang pernah kau baiki. Itu bisa terjadi ketika Anda ngasih sedekah sama janda, itu sedekah yang ikhlas. Ketika kita berbuat baik dan tidak ada yang melihat, kita juga menyesal kok. Kenapa ya nggak ada yang lihat? Ataupun ketika kita sedekah banyak yang melihat, ketika tidak disanjung, kita juga kecewa juga. Jadi artinya selama ini kan kita berbuat baik kan bukan untuk Allah, untuk diri kita sendiri. Ya silakanlah bayarlah sendiri. Masa kamu bikin rumah untuk kamu sendiri minta upah sama saya? Saya kan bikin rumah. Buat siapa? Buat saya. Ya silakan bayar sendiri. Saya bayar kalau kamu kerja kepada saya. Lah saya bikin pondok. Ada tukang-tukang pada kerja bikin pondok. Ya wajar mereka minta upah. Ya kalau kamu bikin rumah sendiri masih minta upah sama saya.
Atas dasar alasan apa kamu menagih upah sama Allah? Selama yang kau lakukan adalah untuk dirimu sendiri. Mana cirinya bahwa yang kau lakukan untuk Allah? Ketika orang yang kau baiki berbuat jahat kepada kamu, kamu tidak pernah menyesali kebaikanmu itu. Dan ketika engkau berbuat baik, engkau tidak akan menyesal sekalipun tidak ada yang menyanjung. Dia kan begitu.